Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya membaca kitab Mudzakkirah alal Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman 43 pembahasan tentang sifat farah dan dhahik. Kita baca. Itu lallahu abdihi min ahadikum hakikiyun pada tafsiruhu di tawab dan nahu qadil rahti wa ijma'u salaf amin haddoh dhahiku amin haddohiku menjadiku qawlu sallallahu alaihi wasallam Allahu ila rajulaini qalu alima kilahuma Fulani al-jannah Fassarahu ahli sunnati wal jamaati yannahu dhahikun hakiki jadi billahi fassarahu ahli ta'wili bitawabi wa naruddu alaihim bi annahu muqalid bidawil lafzi wa jama'u salaf. Baik, cukup bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi faidahil amin. Al-farahu wad-dhahik. Berarti sebenarnya akan disebutkan 3 sifat ya. Farah, senang, bahagia, dhahik, tertawa, kemudian al-ajab, takjub, heran, takjub. Minha diantaranya, diantara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-farah. Sifat farah, sifat bahagia, senang. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil akan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat farah, bahagia adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu Allah Subhanahu wa taala benar-benar asyaddu farahan, sangat gembira bi taubati abdihi dengan taubat hambanya min ahadikum daripada salah seorang dari kalian di rahilatihi di atas tunggangannya dan seterusnya ila akhir hadis." Ini hadisnya terkenal ya. Nah, di sini intinya di situ disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat farah. Wa huwa farahun hakikiyun. Dan sifat ini adalah sifat gembira yang hakiki, yaliku billahi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu tafsiruhu bisawab, dan tidak sah menafsirkan sifat farah dengan tawab, pahala. Ngasih pahala, Allah ngasih pahala nggak bisa. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi, karena itu menyelisihi dhahir lafaz, tekstual lafaz, wa ijma'is salaf, dan ijma' salaf, dan tidak ada dalil yang membawa untuk ditafsirkan jadi pahala. Itu sifat yang pertama. Kemudian wa minha, di antara sifat yang kedua yang akan disebutkan adalah ad-dhahik, tertawa. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatqullahu ila rajulaini. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada 2 orang laki-laki, yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Yang mana salah seorang dari keduanya itu membunuh seorang yang lain. Kilahuma yadkhulanil jannata. Kemudian keduanya masuk ke dalam surga. Kok bisa? Nanti kita lihat. Wa fassarahu ahlu sunnati wal jamaati bi annahu dhahikun hakikiyun yaliku billah. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu menafsirkan sifat dhahik dengan tertawa hakiki,
yaliku billah, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu ahlu ta'wil bisawab. Kemudian ahlu ta'wil menafsirkan ini juga dengan pahala, ngasih pahala, kehendak untuk memberikan pahala. Wa naruddu alaihim bi annahu mukhalifun li dhahiril lafzi wa ijma'is salaf. Dan kita bantah mereka bahwasanya selalu alasannya tiga ya. Satu, mukhalifun li dhahiril lafzi, menyelisih dhahir lafaz, kemudian menyelisih ijma' salaf, kemudian tidak ada dalil yang membawa ke sana. Terus lanjutnya. Sabitun. Tapi Rabbuna wa qurbi ghiyarihi. Wal mumtani'atu sababuhu sababuhu khuruju syai'i nadha'irihi sabitun lillahi. Satu lagi, habisin. Ajabun. Baik, barakallahu. Insyaallah. Kemudian kata beliau, wa suratul mas'alatil lati fil hadis. Dan gambaran permasalahan yang disebutkan dalam hadis, Allah tertawa kepada dua orang yang membunuh orang yang lain. Kemudian kedua-duanya masuk surga. Kok bisa? Ada orang bunuh orang lain, kemudian dua-duanya masuk surga. Bagaimana gambarannya? Bagaimana tafsirannya? Anna kafiran yaqtulu musliman fil jihad. Maksudnya ada dua orang, yang satu kafir, yaitu membunuh seorang muslim di dalam jihad, dalam perang. Tsumma yuslimu dzalikal kafir. Kemudian orang kafir tersebut masuk Islam. Masuk Islam, dosanya dihapus. Wa yamutu 'alal islami. Kemudian dia mati di atas agama Islam. Fa yadkhulanil jannata kilahuma. Kemudian dua orang tersebut masuk surga. Kemudian sifat yang terakhir, yang ketiga yang disebutkan di sini adalah ajab, takjub. Al-ajabu tsabitun lillahi ta'ala. Dan sifat ajab, sifat takjub, sifat heran itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala bil kitabi was sunnah, berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Fafil kitabi, dan di dalam Al-Qur'an itu berdasarkan biqaul ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bal ajibatu wa yasfarun. Itu ala qiraati dhammita, berdasarkan yang membaca dengan mendomahkan ta, ajibatu. Ada yang memfathahkan wa ajibta, bal ajibta. Dua-duanya qiraah yang benar dan tetap. Dua-duanya qiraah yang benar. Wa fi sunnati, dan di dalam as-sunnah, ajib itu berarti saya takjub kan gitu kan. Dan di dalam as-sunnah biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaba rabbuna, Rabb kalian itu takjub min kunuti ibadih, dari putus asanya seorang hamba, wa qurbi ghiyarihi, dan dekatnya ghiyarihi. Ghiyar itu perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari fakir jadi miskin, dari fakir jadi kaya, gitu. Dari susah jadi seneng. Jadi Rabb kita, Rabb Allah Subhanahu wa taala itu heran dengan putus asanya seorang hamba, padahal perubahannya itu udah dekat. Kenapa kamu putus asa? Karena miskin. Padahal perubahan dia nanti jadi kaya itu udah dekat. Salah hadis. Itu tiga sifat yang ditetapkan bagi Allah. Sifat
farah, sifat bahagia, sifat dhahik, sifat tertawa, sifat ajab, takjub. Kemudian kata beliau, wal mumtana'u, dan yang ditolak alallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, minal ajabi, dari sifat ajab, sifat takjub, huwa makana sababuhu al jahlu bisababi al muta'ajjibi minhu, yang sebabnya adalah kejahilan, ketidaktahuan dengan apa namanya, sebab yang ditakjubi, yang diherankan. Paham nggak maksudnya? Orang heran, orang kaget itu biasanya karena nggak tahu kan gitu kan. Loh kok bisa? Loh kaget gitu. Karena apa? Karena nggak tahu. Itu sebabnya itu. Ada yang sebabnya seperti itu. Nah, yang seperti ini itu ditolak bagi Allah. Sifat takjub yang seperti ini ditolak bagi Allah. Kenapa? Li'annallaha la yakhfa alaihi syai'un, la yukhfa alaihi syai'un. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu sesuatu. Kemudian jadi heran kan gitu. Nah, heran yang di sini yang dimaksud seperti apa? Amal ajabul ladzi sababuhu khuruju syai'i an nadha'irihi. Adapun takjub, heran, yang mana sebabnya adalah keluarnya sesuatu dari yang semisal. Keluarnya sesuatu yang dari semisal. Kalau tadi putus asanya seorang hamba, padahal perubahannya dia udah dekat. Au amma yang bagi an yakuna alaihi, atau keluarnya sesuatu dari yang seharusnya sesuatu itu berada di atasnya. Namanya apa namanya, dekat, dekat perubahannya, perubahan kehidupannya udah dekat, harusnya dia nggak putus asa kan gitu kan. Maka fa inna dzalika tsabitun lillah. Maka takjub yang seperti ini itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takjub ada dua, takjub yang sebabnya adalah ketidaktahuan terhadap yang ditakjubi. Yang kedua, yang sebabnya adalah keluarnya sesuatu dari yang semisalnya, yang harusnya. Orang harusnya seneng, nggak putus asa karena perubahannya udah dekat, dia malah putus asa. Ini kan sesuatu yang keluar dari pakem gitu. Nah, seperti itu, takjub seperti itulah yang ditetapkan bagi Allah. Kemudian kita berkata, waqad fassarahu ahlus sunnati bi annahu ajabun haqiqiyyun yaliku billahi. Dan ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan ajab tersebut dengan sifat takjub yang hakiki, yang layak bagi Allah. Wa fassarahu ahlu ta'wil bi thawabillahi au uqubatihi. Dan ahlu ta'wil menafsirkan ajab di sini dengan pahala Allah atau ukubah, atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraddu alaihim bi annahu khilafu dhahirin nasi wa ijma'i salaf. Dibantah atas mereka bahwasanya itu menyelisih dhahir nas dan ijma'nya salaf. Jadi lanjut nih. Yulqa hal min mazidin hatta jadi orang fiha rijlah tapi riwayat alaiha pada bayan zawi yang zawi ba'daha ila ba'di taqulu qad fassarahu sunnati rijla wal qadama wa qadama bi annaha ala al-wajhi la nibillah wa fassarahu al-ta'wil bil بالطائفة أي الطائفة الذين يدعوهم الله في النار وقدم بمقدمين إلى النار ونرد عليه أن tafsirahum مخالف لنفسه وإجماع السلف ويجعل Kemudian yang berikutnya adalah sifat qadam dan rijlun. Al-qadamu war rijlu. Sini nanti soalnya disebut dua. Qadam itu telapak kaki, rijlun itu kaki. Wa min sifati sabitati bi sunnah, dan diantara sifat-sifat Allah yang tetap dari as-sunnah, berdasarkan as-sunnah, adalah qadamullahi azza wa jalla, sifat
qadam, telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu, Jahannam itu terus-menerus yulqa fiha, dilemparkan ke dalam Jahannam, dilemparkan orang ke dalam Jahannam terus-menerus. Wahiyataku, dalam keadaan dia mengatakan, hal min bazid, ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Ini ngeri, serem. Seolah-olah Jahannam itu, neraka itu lapar terus. Hatta terus ngomong begitu, hal min mazid, ada lagi, hatta ya doa Rabbul Izzati, hingga kemudian Rabbul Izzah itu meletakkan fiha, di dalam Jahannam, rijlahu, kaki. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, alaiha qadamah, qadam, telapak kaki. Ada dua, rijlun sama qadamun. Rijlun itu kaki, qadam itu telapak kaki. Kemudian fayan zawi ba'duha ila ba'din. Kemudian sebagian ujung-ujung neraka itu yanzawi, mengerut, menyudut, ila ba'din, kepada bagian yang lain. Watakulu, kemudian Jahannam mengatakan, qat, cukup. Jadi tempat. Wa fassaru ahlu sunnati ar-rijla wal qadama. Nah, dua sifat berarti kan. Dan ahlu sunnah itu menafsirkan rijl, kaki, wal qadam, dan telapak kaki, bi annaha haqiqatun ala wajhi laiki billah. Maksudnya itu hakikat berdasarkan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassaru ahlu ta'wili, kemudian ahlu ta'wil bingung. Dia mau menafsirkan apa? Ahlu ta'wil itu menafsirkan rijl, kaki, itu bi ta'ifah, dengan sekelompok. Maksudnya atau ifatal ladzi yadahumullahu finnar, yaitu sekelompok orang yang kemudian Allah taruh di dalam neraka. Jadi Allah nanti ciptakan lagi sekelompok sesuatu yang kemudian ditaruh di dalam neraka. Wal qadamu bil muqaddamina ilan nar, dan menafsirkan qadam, kalau rijal itu ditafsirkan ta'ifah. Dari mana coba? Kok bisa begitu ya? Dan qadam itu ditafsirkan dengan muqaddamina ilan nar, yang didahulukan ke neraka. Wa naruddu alaihim bi anna tafsirahum mukhalifun li dhahiril lafzi. Dan kita bantah bahwasannya tafsiran mereka itu menyelisihi dhahir lafaz. Wa ijma'i salaf, dan ijma' salaf, wa laisa alaihi dalilun, dan tidak ada dalil. Kemudian lanjut. التي سألها رسول الله صلى الله قالت في السماء والحديث يقول عليه Isbatu rububiyatillahi, isbatu rububiyatillah, uluwihi, asma'uhu, takut dasa asma'uhu. Syifai lillahi, syifai lillahi, Rabbul maradi, makani lillahi. Kemudian hadis ruqyatil marid, hadis ruqyahnya orang yang sakit. Wa hadithul jariyati, dan hadis jariyah, budak perempuan, allati sa'alaha Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bertanya tentang dia, kepada dia, ainallah, di mana Allah, qalat fis sama. Kemudian dia mengatakan di langit. Nah, hadisnya ini panjang ya, hadisnya ini panjang. Hadis tentang ruqyahnya orang sakit, kalau di akidah wasitiyah itu, Rabbana Allah alladzi fis samai amruka fis sama wal ardi kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ardi ighfir lana dhunubana wa khatayana anta rabbut thayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal wajhi ala hadzal waj'i
Faya bro, panjang, panjang. Hadisnya panjang sekali. Nah, di dalam hadis yang panjang tadi, fi hadis ruqyatil marid, dalam hadis ruqyahnya orang sakit, itu ada beberapa sifat Allah yang disebutkan. Min sifatillahi. Ada beberapa sifat Allah. Yang pertama, isbatu rububiyatillahi. Yang pertama, menetapkan sifat rububiyah bagi Allah. Rabbana, Rabbana. Kemudian yang kedua, wa isbatu uluwihi fis sama. Isbat sifat ketinggian Allah di langit. Kemudian sifat yang ketiga, wa taqaddasa asma'uhu an kulli naqsin. Sifat maha sucinya nama-nama Allah dari seluruh cacat atau kekurangan. Sucikannya nama-nama Allah dari seluruh kekurangan. Tiga ya. Apa tadi? Sifat rububiyah, sifat ulu, sifat maha suci dari seluruh kekurangan. Kemudian wa anna lahul amra fis sama'i wal ardo. Dan sifat yang keempat bahwasanya seluruh perintah di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat amr, perintah. Kemudian yang kelima, fahukmuhu fiha nafidun. Hukum Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi itu berlaku. Tidak ada yang lolos lepas dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perintah yang sifatnya takdir. Nah, perintah di sini sifatnya takdir. Kemudian yang keenam, wa itsbatur rahmati, itsbat sifat rahmat. Kemudian yang ketujuh, wa itsbatu syifai lillahi. Penetapan sifat menyembuhkan bagi Allah. Itu apa? Wa huwa raful marad, yaitu mengangkat sakit. 7 sifat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian wa fi haditsil jariyati, dan dalam hadis jariyah, min sifatillah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah isbatul makani lillahi, adalah penetapan sifat makan, tempat. Tempat di sini maksudnya bukan Allah bertempat. Maksudnya di sini bukan yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang meliputi Allah sesuatu apapun. Allah itu bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Maksud makan di sini, maksud tempat di sini adalah Allah pada ketinggian. Allah berada pada ketinggian. Bukan tempat, maksudnya Allah butuh tempat, kemudian tempatnya meliputi Allah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu fis sama, dan Allah itu ditetapkan fis sama. Nah, faedah dari hadis jariyah, faedah dari hadis jariyah itu menurut Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Ulum ada 2. Yang pertama, bolehnya bertanya ilallah. Boleh nggak bertanya ilallah? Boleh. Siapa yang ngomong? Az-Zahabi. Di mana Allah? Boleh nggak kita nanya ke orang lain? Di mana Allah? Boleh. Siapa yang larang? Siapa yang bilang, ada ulama yang bilang itu? Nggak ada Az-Zahabi. Antum protes sama Imam Az-Zahabi sana. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis jariyah tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut. Gitu apa? Pisang, bilang. Itu faedahnya. Kemudian, wa minas sifatis sabitati bis sunnati. Itu tadi belum ya? Pernah. Oke. Uluwahu. فالجمع بينهما الأول أن Mungkin. بحق المخلوق كما لو كانت الشمس عند غروبها فإنها قبل غروبها أو مستوى في السماء ويتجب إجماعها في المخلوق فقال Aula. الثاني أنه لو لم تكن Yumkin. يمكن إجماعها في حق المخلوق Fala yalzamu. فلا يلزم جلد أن Tani'ah. يمتنع في حق الخالق لأنه ليس Baik, cukup belum? Kemudian
Wa minas sifat sabitati di sunnati, dan di antara sifat yang tetap berdasarkan as-sunnah adalah qaulullah ta'ala qibala wajhil musalli. Biasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapan, di depan gitu ya. Di depan orang yang sholat, di depan orang yang sholat. Ini sifat apa namanya? Muqabalah, sifat muqabalah Allah sebab berada di hadapan. Allah itu berada di hadapan orang yang sholat. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum bis sholati, apabila salah seorang dari kalian itu berdiri untuk sholat, fala yabsuku qibala wajhihi, maka jangan meludah ke arah depannya. Fa innallaha qibala wajhi, karena Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Al-hadis. Wa hadhil muqabalatu, dan sifat muqabalah ini, sifat berada di hadapan ini, sabitatan lillahi, itu tetap bagi Allah. Hakikatan, secara hakiki, alal wajhi allati bihi, berdasarkan yang layak bagi Allah. Wal tunafi uluwahu, dan sifat apa namanya muqabalah berada di hadapan ini tidak menafikan, tidak bertentangan dengan sifat uluhnya Allah. Wal jam'u bainahuma min wajhain, dan mengumpulkan dan apa namanya menggabungkan antara dua sifat ini, sifat ulu dan sifat muqabalah, itu dari dua sisi. Yang pertama, annal istima'a bainahuma, bahwasanya berkumpul antara dua sifat tadi, sifat muqabalah dan sifat ulu. Ingat ya, ini penolakan ini berdasarkan dalil akal ya. Anda kemarin pernah bilang, maksudnya penolakan ulu dan apa namanya ma'iyah kemarin, itu karena menurut mereka sesuatu entitas itu tidak bisa disifati dengan dua sifat yang bertentangan secara sekaligus. Artinya sesuatu itu nggak bisa disifati dengan dua sifat yang bertentangan sekaligus atau tidak ada sekaligus. Hidup dan mati, sesuatu itu nggak bisa kita sifati hidup dan mati. Tidak bisa juga kita sifati tidak hidup dan tidak mati. Nah, kalau nggak mati ya hidup. Itu undang-undang akal. Nah, itu berdasarkan dari situ. Kenapa mereka kemudian menolak sifat-sifat, beberapa sifat. Nah, penjelasannya bagaimana mengumpulkannya ada dua. Yang pertama, annal istima'a bainahuma mumkinun fi haqqil makhluk. Berkumpulnya dua sifat tadi, sifat muqabalah dan sifat ulu, itu mungkin pada diri makhluk, tinggi dan di hadapan. Kama law kanat syamsu inda tulu'iha. Sebagaimana seandainya matahari itu ketika terbit, gitu. Ketika terbit, fa innaha qibala wajhi man istaqbala al-masyriqa. Maka matahari tersebut berada di hadapan orang yang menghadap ke timur. Wahia fis sama, sedangkan matahari ada di langit, tapi berada di hadapan orang yang lagi mandang sunrise. Fa idza jaza istima'uha, apabila boleh atau bisa berkumpul dua sifat tersebut fil makhluk, dalam makhluk, fal khaliqu aula, maka pada diri khaliq itu lebih utama untuk berkumpul dua sifat tersebut. Kemudian yang kedua, annahu laulam yumkin ijtima'uhuma fi haqqil makhluk. Seandainya tidak mungkin berkumpul dua sifat tersebut pada diri makhluk, oh ya, pakai undang-undang akal tadi, nggak mungkin di hadapan dan di atas. Gak mungkin sesuatu itu nggak di hadapan kan dan dia nggak di atas, gitu kan. Fala yalzamu an yamtani'a fi haqqil khaliq, maka tidak mengharuskan bahwasanya sifat tersebut itu terhalangi pada diri khaliq. Li annallaha laisa kamitslihi syai'un, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah sampai di sini. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.